Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik anak-anak, alhamdulillah semuanya sehat semuanya dan kita siap belajar. Anak-anak sekalian, siapa yang tidak masuk pada siang hari ini? Dani sama Fik. Ya, kenapa tidak masuk? Sakit. Oke, kita doakan nggih. Semoga teman kita yang tidak masuk pada siang hari ini karena sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Amin Allahumma amin. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan memimpin doa. Silakan Mas Akil. Istidah dan sikap berdoa, tangan diangkat di depan dada, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin Ustadz sudah menjelaskan tentang kalimah thayyibah. Apakah anak-anak semuanya masih ingat? Masih ingat semuanya? Siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Oh, ada yang lupa? Tidak, semuanya masih ingat. Alhamdulillah. Coba silakan Mas Fahmi. Nah, Mas Fahmi. Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar. Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar. Betul. Baik anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada siang hari ini adalah tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Tujuan pembelajaran kita belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah adalah tujuannya peserta didik dapat mengetahui kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, peserta didik dapat memahami makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, anak-anak nanti setelah belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah adalah dapat mengkomunikasikan nama-nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya, apa itu kitab suci? Apa tujuan Allah menurunkan kitab suci? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Apa itu kitab suci? Kitab suci adalah, ayo siapa yang bisa? Kitab suci adalah kumpulan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diwahyukan kepada Rasul, yang diwahyukan kepada Rasulnya. Baik, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Kitab-kitab Allah adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasul-Rasulnya. Tujuannya apa? Sebagai rahmat dan hidayah bagi seluruh umat manusia.
agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat, maka kita harus mempelajari kitab-kitab Allah. Selanjutnya anak-anak, ada berapa kitab suci itu? Ada berapa? Ada 4. Coba yang pertama apa anak-anak? Baik, kitab Taurat. Sekarang yang pertama, kitab Taurat artinya syariat atau perintah. Diturunkan kepada siapa kitab Taurat? Nabi Musa. Berisi tentang apa? Keyakinan untuk menyembah Allah serta larangan menyembah berhala. Taurat juga menjelaskan perihal tentang kabar gembira atas kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu isi-isi yang dipelajari di dalam kitab Taurat. Kitab Zabur yang kedua. Kitab Zabur artinya apa? Tulisan. Diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Daud. Berisi tentang apa? Beberapa zikir, pengajaran dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah untuk Bani Israel. Ini mengenai kitab Zabur beserta isinya. Yang ketiga adalah kitab Injil. Isinya apa kira-kira kitab Injil? Injil artinya kabar gembira. Diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Isa alaihi salam. Berbahasa apa? Bahasanya Yunani. Berisi tentang apa kitab Injil itu? Keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Anak-anak sudah paham? Kitab Taurat, Zabur, Injil sudah tahu. Selanjutnya yang nomor 4, kitab apa anak-anak? Kitab Al-Quran. Ayo kita baca kitab Al-Quran artinya apa? Bacaan. Diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbahasa apa anak-anak? Berbahasa Arab. Berisi tentang apa? Akidah, keimanan, ibadah, penciptaan manusia, kisah-kisah hubungan manusia dengan Allah, dan petunjuk untuk keluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Anak-anak, di antara 4 kitab tersebut yang paling sempurna apa? Al-Quran. Baik, selanjutnya apa hikmah anak-anak? Hikmahnya apa sekarang? Kita mempelajari Al-Quran itu. Hikmahnya apa kira-kira? Kita belajar tentang beriman kepada kitab Allah. Yang pertama, menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada kita, sehingga kita harus banyak bersyukur. Karena dengan adanya kitab-kitab Allah diturunkan di muka bumi ini sebagai hidayah, sebagai petunjuk supaya kita diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Baik anak-anak, kita lanjut. Hikmah yang nomor 2 yaitu adalah selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Karena kita tahu hukum-hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu itu hukum haram, itu hukum halal, itu kita tahu. Dari mana dasarnya? Dari Al-Quran. Yang ketiga, meyakinkan kita bahwa Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia. Tidak pilih-pilih. Ada yang kaya, ada yang miskin, tidak, semuanya. Jadi
Al-Qur'an nggih diturunkan untuk semua manusia mengetahui kebesaran dan keagungan Allah melalui kitab-kitab yang diturunkannya. Baik anak-anak, Ustadz mau merefleksi sekarang. Oke, merefleksi, dijawab ya, yang semangat. Oke, apakah anak-anak berwudu sebelum membaca Al-Quran? Selalu membaca? Iya, pinter. Yang kedua, membaca basmalah sebelum membaca Al-Quran? Selalu, alhamdulillah. Yang ketiga, membaca Al-Quran setelah maghrib? Selalu. Ayo main HP atau membaca Al-Quran? Membaca Al-Quran. Tepuk tangan untuk kelas 4. Semuanya jadi anak. Alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, anak-anak tadi sudah belajar tentang kitab-kitab Allah yang jumlahnya ada berapa anak-anak? 4. 1 Al-Quran. Baik anak-anak sekalian, tadi sudah belajar tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini Ustadz ada tugas, nanti anak-anak mengerjakan secara kelompok, nggih. Secara kelompok ini kitab-kitab Allah, nanti mengklarifikasi kitab Taurat itu nanti berbahasa apa, diturunkan kepada siapa, nggih. Diklarifikasi. Kalau sudah, nanti salah satu di antara sampean nanti maju ke depan. Anak-anak, tadi anak-anak sudah belajar kelompok, mengerjakan tugasnya. Sekarang silakan di antara kelompok ada yang mewakili untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil belajar kelompoknya. Ayo silakan maju ke depan. Silakan kelompok Abu Bakar, kelompok Ali, silakan maju ke depan. Ya, Mas Elbi sama Mas Akil. Oke, ini akan mempresentasikan. Untuk Mas Elbi nanti mempresentasikan tentang Al-Quran, Mas Akil mempresentasikan tentang Taurat. Alhamdulillah, untuk tentang beriman kepada kitab-kitab Allah sudah selesai. Anak-anak jangan lupa, oke, selalu melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan sholat, melakukan ibadah apapun, oke, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semangat, tidak boleh bermalas-malas dan selalu belajar. Tepuk semangat. Baik anak-anak, kita tutup pelajaran pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.